Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novinda Lila Mariska dengan NIM 0302042567 akan memenuhi tugas pada mata kuliah kemahiran berbahasa Indonesia, tepatnya pada tugas berbicara. Saya di sini memilih untuk menceritakan sedikit perjalanan kisah hidup seorang yang bernama Sri Ningsih yang merupakan tokoh utama perempuan dari novel yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Langsung saja, pada awalnya diceritakan bahwa Sri Ningsih mendapatkan perlakuan tidak adil dari ibu tirinya sendiri. Ibu tirinya membenci Sri Ningsih karena menurutnya Sri Ningsih adalah penyebab dari kematian suaminya. Selanjutnya, setelah kematian kedua orang tuanya Sri Ningsih dan Tilamuta dan tinggallah mereka berdua saja, kepala desa memutuskan untuk memboyong mereka ke pesantren. Dari situlah mereka dapat tinggal dan bersekolah tanpa memikirkan uang sepeser pun. Nah, kemudian pada suatu hari terjadilah tragedi pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabat dekatnya Sri Ningsih sendiri yang bernama Sulastri. Dari situ dia menjadi kehilanganlah sosok adik atau keluarga satu-satunya yang dia miliki, yaitu Tilamuta. Dari kejadian itu, Sri Ningsih tidak putus asa begitu saja. Dia terus melanjutkan perjalanan hidupnya dengan merantau ke Jakarta dan membangun usahanya. Usaha yang pertama dia bangun di Jakarta adalah dia berjualan nasi goreng dan menggunakan gerobak dan berkeliling Jakarta. Kemudian usaha selanjutnya ada rental atau persewaan mobil-mobil, dan usaha terakhir yang ia bangun di Jakarta adalah dia membuat sebuah pabrik atau perusahaan pembuatan sabun yang bernama Rahayu, yang merupakan pengambilan nama dari ibu kandungnya sendiri. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan menetap di sana, tepatnya di Paris. Di situ dia memutuskan untuk menjadi seorang supir bus perempuan yang kemudian dari pekerjaan tersebutlah ia bertemu dengan suaminya yang bernama Hakan. Dari pernikahan tersebut, sebenarnya ia telah dikaruniai 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya diberi nama dari pengambilan nama kedua orang tua Sri Ningsih yang telah meninggal juga, yaitu Nugroho dan Rahayu. Kemudian di saat ia tinggal di Paris juga, dia akhirnya bertemu dengan takdirnya, yaitu dia diangkat dan dianggap menjadi keluarga sendiri oleh keluarga Rajendrahan. Setelah itu, saat kelahiran kedua anaknya, sangat disayangkan, ternyata kedua anaknya dua-duanya tidak bisa bertahan lama. Karena tanpa diketahui sebelumnya, ternyata sebenarnya DNA Sri Ningsih dan Hakan ini tidak bisa bersatu. Hal itu yang membuat kedua anaknya ini tidak bisa hidup bertahan lama. Kemudian tidak berselang lama, suami Sri Ningsih atau Hakan juga menyusul kedua anaknya. Ia meninggal karena sakit yang ia derita. Setelah hal-hal yang terjadi itu, Sri Ningsih memutuskan untuk keluar apartemen secara diam-diam, meninggalkan keluarga Rajendrahan. Ia memutuskan untuk menyendiri di sisa umurnya. Dia memutuskan untuk tinggal di sebuah panti jompo di daerah Paris, di daerah Paris. Di situ ia tidak hanya sekedar tinggal, namun juga tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ia melakukan aktivitas berkebun, senam, menyambung silaturahmi kepada teman-teman barunya yang juga tinggal di panti jompo. Bahkan dia juga mendirikan sebuah komunitas yang membuat dirinya sebagai seorang pengajar tari tradisional, dan pada akhirnya komunitas tersebut sukses hingga go internasional bahkan. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hati
luaskanlah seperti hati Sri Ningsih yang mudah menerima takdir, yang terus menjalani hidup tanpa mengeluh dan tetap berada di jalannya sendiri. Meskipun dia berkali-kali diberi permasalahan yang begitu banyak dan beratnya, dia tetap menjadi orang baik. Dia tetap memperlakukan orang-orang dengan baik. Dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Dia sangat berhati, sangat lapang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perbuatan atau alur yang terlewat. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.